Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Tulil, NIM 3040210031. Di sini saya akan mempresentasikan produk inovasi perbankan syariah. Langsung saja. Prinsip dasar bank syariah operasional, yaitu penghimpunan dana, zakat, bagi hasil atau bonus untuk pemilik bank, giro wadah, tabungan wadah mudharabah, dan deposito mudharabah. Modal simpanan, yaitu untuk penyaluran ada dari bagi hasil, ada dari profit margin. Untuk jual beli itu dari mudharabah, istiqna, dan salam. Untuk penyaluran juga ada ijarah, wakalah, kafalah, hawalah, serta ada juga dari korp, yaitu pinjaman kebajikan, dana talangan. Dan untuk profit loss sharing itu mudharabah dan musyawarah. Metode analis akad. Saos objek hukum bisa dipahami. Untuk skema produk penyaluran dana, musyarakah mutanasihah MMQ, itu ada nasabah, ada bank, terus juga pembelian aset melalui uang. Bisa dipahami ya teman-teman, saya gambar di atas. Untuk skema produk penyaluran dana, IMBT itu sesuai di gambar samping. Untuk IMBT diatur dalam Fatwa DSN MUI nomor 27 DSN MUI 3/2002. IMBT merupakan perjanjian sewa menyewa yang disertai dengan opsi pemindahan hak milik atas benda yang disewa kepada penyewa setelah selesai masa sewa. Untuk pemindahan hak milik terjadi dua cara, yaitu opsi jual beli antar pihak bank dan pihak yang menyewakan bank berjanji akan menghibahkan barang sewa. Pengalihan utang. Untuk skema produk pengalihan utang itu bank, nasabah, serta lembaga keuangan konvensional, yaitu bank memberikan pinjaman kepada nasabah. Bank menjual aset yang telah menjadi milik bank pada nasabah secara mudharabah dengan pembayaran secara cicilan. Skema produk pengalihan utang, ada nasabah, ada bank melakukan akad MMQ berbagi pendapatan atas MMQ. Refinancing pembiayaan uang. Skema produk refinancing wali istijar. Refinancing merupakan pemberian fasilitas pembiayaan baru bagi nasabah baru atau nasabah yang belum melunasi pembiayaan sebelumnya. Refinancing diatur dalam Fatwa DSN MUI nomor 89 DSN MUI 12/2003. Alternatif 1 itu ada skemanya, silakan dipahami. Nasabah bank itu membeli aset nasabah pada akad bank, melakukan akad IMBT. Pengalihan kepemilikan objek sewa pada waktu akad ijayah berakhir hanya boleh dilakukan dengan akad ibah. Skema produk refinancing wal musyarakah mutanakis ya. Itu ada alternatif 2, ada juga di bawahnya teman-teman. Itu nasabah bank, silakan dipahami. Untuk bank syariah menentukan penaksiran harga yang wajar, kemudian beli sebagian porsi aset nasabah dengan akad baik, sehingga terjadi si'ah atas barang dalam rangka pembentukan modal usaha syariah. 4. Melakukan akad musyarakah mustanakisah dengan modal berupa aset. Transaksi lindung nilai syariah Islamic hedging. Lindung nilai syariah Islamic hedging itu ada 3. Ad al-tahawud al-basid, ad al-tasawud al-muraqab, ad al-tahawud fil silah. Skema produk Islamic holding itu ada di bawah. Untuk skema produk Islamic holding wood al-muraqab itu juga ada sama spot, saf, and muakat.
sampingnya spot and save. Ada juga mode 1, 2, 3, 4, dan 5 seterusnya. Penjelasannya di bawah, yaitu para pihak melakukan transaksi spot. Para pihak saling berjanji untuk melakukan satu kali transaksi spot atau lebih pada masa yang akan datang yang meliputi kesepakatan atas mata uang, jumlah nominal, nilai tukar, waktu pelaksanaan. Komoditi murabahah. Ketentuan mekanisme perdagangan dengan penjualan lanjutan. Itu peserta komersial, konsumen komoditi, peserta perdagangan, dan pihak bank. 1. Pemesan berjanji melakukan pembelian komoditi. 2. Membeli komoditi dengan pembayaran tunai. 3. Menerima dokumen. 4. Menjual komoditi. 5. Membayar secara angsuran tangguh. 6. Memberikan jaminan. 7. Memajukan kepada bursa. 8. Konsumen komoditi menjual komoditi kepada peserta pedagang komoditi secara tunai. 9. Menerima pembayaran tunai beserta pedagang komoditi. Surrogasi syariah. Untuk model subrogasi konvensional, end user memiliki kredit kepada perusahaan pembiayaan, bank membeli piutang perusahaan pembiayaan secara tunai. Bank konvensional, perusahaan pembiayaan itu ada sendiri di atas teman-teman. Untuk model subrogasi syariah, yang 1. Perusahaan pembiayaan syariah yang memiliki piutang, end user mengajukan penjualan piutang baik sebagian atau seluruhnya pada bank syariah. Bank BI, perusahaan pembiayaan syariah. Ragam produk bank syariah dan aktivitas pembiayaan konsumtif. Itu pembiayaan memiliki rumah KPRIB Iden Restock dan bawahnya juga ada banyak. Pembiayaan pemilik mobil KPM IB, pembiayaan multijasa IB pendidikan, pernikahan, kesehatan. Dan untuk pengguna dana ada giro, deposito, tabungan. Jasa lainnya yaitu safe deposit book IB, penukaran uang, gadai emas, syariah kad, dan lain sebagainya. Untuk isu dan studi kasus perbankan syariah, itu Aldika Sistem Anuta HMS, itu sudah ada datanya, silakan dipahami. Untuk finansik, anuita, dan funding. Adilka Siste Anuita HMS, itu juga ada datanya untuk flat, financing, funding. Silakan dipahami. Untuk bulan nasabah, pendapatan oleh nasabah setara rupa. Untuk bulan sisa pokok, angsuran margin, total angsuran. Denda dan ganti rugi. Untuk denda, ganti rugi, denda dalam pembiayaan memiliki fatwa terkait sebagai berikut. Untuk umum Islamitus, deposito atau tabungan rencana. Untuk deposito rencana break sebelum akhir jatuh tempo perdagangan dikenakan biaya administrasi dengan nilai di atas perjalanan administrasi. Untuk resiko break deposito tabungan rencana, ada resiko likuiditas, resiko reputasi, resiko operasional. Dan untuk harga, cost of funding, referencement, administration cost, dan risk buffer. Bank syariah dan bank konvensional itu ya sama dan L. Itu ada juga dalilnya, itu yang tertera di atas. Untuk financing bank dan syariah mahal. 1 ada cost and fund, 2 OHC plus biaya, 3 X profit plus beban. Itu ada, sebelahnya ada grafik sesuai di gambar, silahkan dipahami teman-teman. Untuk bank syariah tidak menanggung kerugian, itu dalam akad bagi hasil bank syariah dinilai tidak ingin menanggung kerugian saat usaha nasabah tidak terjadi kerugian. Dan bank syariah tidak menanggung kerugian karena nasabah melakukan hal berikut: ta'adi, takhir, mukhalafah, as-surut.
Ta'di adalah melakukan sesuatu yang tidak boleh atau tidak semestinya dilakukan. Taksir adalah tidak melakukan sesuatu yang tidak boleh semestinya dilakukan. Mukhalafah melanggar ketentuan yang disepakati oleh pihak berwakaf. Bank syariah tidak menanggung kerugian. Itu ada juga di bawah. Penentuan nisbah bagi hasil antara bank dengan nasabah itu expected ROE bank X modal bank dengan usaha bagi itu ERUN. Ada di bawah juga. Untuk bank syariah kerugian tidak menanggung. Itu ada dalilnya juga dari surat As-Sad ayat 24. Perbedaan pendapat. Bank syariah itu syariah, bank syariah tidak syariah. Dewan Nasional DSN sebagai lembaga ijma di Indonesia. Apa basmalah termasuk surat Al-Fatihah? Imam Malik wa Hanafi bin basmalah bukan termasuk ayat dari Al-Fatihah. Imam Syafi'i basmalah termasuk dari surat Al-Fatihah. Perbedaan pendapat juga, itu bank syariah itu syariah, bank syariah itu tidak syariah. Perbedaan dalam rahmat. The best age makes win very different perspectives meet. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.